mencari orang yang siap dan mengerti untuk dipercaya. Gereja harus berdiri di atas pewahyuan. Gereja harus mengerti kehendak Tuhan. Gereja harus mengerti pesan-pesan Tuhan yang disampaikan, baik firman yang tercatat maupun firman yang terucapkan. Semakin banyak engkau dibicarakan orang, semakin bagus. Kenapa? Di balik engkau diperkatakan orang, di balik engkau dijelekkan orang, sesungguhnya berkat itu akan datang kepada iman dan kasih. Saudara beriman, saudara harus melakukan bagaimana iman itu. Ketika orang beriman, dia tidak goncang. Orang yang beriman, dia tidak terpengaruh dengan keadaan. Dan pegang kuat juga tentang kasih. Apapun keadaannya, apapun yang menempa dia, apapun perkataan orang yang menempa dia, kasihnya tetap nampak. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami mencintai Engkau Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Rama Nashika. Ya Rama Nashika. Ya Rama Nashika. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu, kebaikan.
pagi hari ini, kalau kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu, Tuhan. Ajar kami terus untuk tetap setia di dalam hadirat-Mu. Ajar kami tetap setia dan taat. Karena kami percaya, Tuhan, kami adalah orang-orang yang berbahagia saat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada, Roh Kudus, kuasai kami sepenuhnya. Sebentar kami perjamuan, kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Mari Engkau kuduskan kami. Engkau ampuni kami, Tuhan. Sebelum kami makan dan minum, kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Urapi umat-Mu dan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengarkan firman, katakan haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Apakah sehat-sehat semua pagi hari ini? Puji Tuhan. Mari kita lihat. Matius 16. Ayat 18 dulu. Matius 16 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara lihat, boleh ayat 19-nya dilanjut. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Pada waktu Yesus ada di Kaisarea Filipi, Yesus diperhadapkan sama murid-muridnya. Ketika murid-muridnya ditanya, siapa aku ini? Mereka berkata Elia. Ada yang berkata Yohanes Pembaptis. Tetapi pada waktu ditanya kepada Petrus, menurut kamu siapa aku ini? Dan poin yang harus dipahami, terkadang kita berada di antara dua sisi. Antara batu dan di tempat yang keras. Batu karang. Berbicara batu dan berbicara suatu ruang lingkup. Suatu keadaan benda yang sangat keras. Dan kita lihat, karena kita berdiri di atas firman Tuhan, melawan dunia yang tidak menginginkan kita. Dalam Matius 16 ayat 18 ini, Tuhan mencari orang yang siap dan mengerti untuk dipercaya. Posisi di tengah yang gemuk, yang sehat ini adalah posisi di mana jemaat sedang dipercaya, tetapi mereka harus siap. Bukan berarti saudara, Tuhan membeda-bedakan saudara. Tidak. Di mata Tuhan saudara spesial. Di hadapan para hamba-hamba Allah, mereka semua juga didengar doanya. Tetapi kenapa satu ibu ini Tuhan sampaikan, hambaku ini spesial sekali. Tahu? Karena bicara Matius 16 ini adalah berbicara tentang pengalaman pribadi. Bagi yang siap, bagi yang mengerti, Petrus harus mengalami pengalaman pribadi. Sama seperti Yakobus. Sama seperti Yakub. Yakub punya pengalaman pribadi. Ketika dia keluar, ketika dia lari dari kejaran Esau. Selama 21 tahun
Yakub mengalami pengalaman pribadi. Bahkan sebelum berjumpa dengan Esau kembali, pengalaman pribadi berjumpa muka dengan Tuhan. Itu tahap keduanya Yakub. Ketika Tuhan memberkati dia, saudara lihat anak cucunya, garis keturunannya diberkati Tuhan. Maka daripada itu Tuhan mau berkata kepada kita, Tuhan sedang mencari. Apakah engkau memikul salib, engkau setia dan taat? Kita kembalikan kepada pribadi kita. Banyak orang tidak siap untuk memikul salib. Tetapi banyak orang hanya melihat tangan Tuhan untuk mereka diberkati. Tetapi begitu sulitnya ketika mereka memikul salib. Orang yang siap, Tuhan dikatakan di ayat ini, Petrus, di dalam pesan ini apa yang mendasari untuk menjadi gereja yang kuat? Dan apa yang gereja klaim dalam setiap perkataannya? Ayat 18-19 ini. Apa yang membuat anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang kuat? Dan apa yang harus mereka klaim di dalam setiap perkataannya dan di dalam setiap doa-doanya? Dua hal yang harus dipahami gereja. Yang pertama, berbicara tentang batu. Coba kita baca kembali ayat itu, ayat 18 itu. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Aku akan mendirikan jemaat di atas batu karang. Aku yang mendirikan jemaatku. Jadi gereja ini punya Tuhan. Kalau gereja ini punya gembala, sama saya dengan mendepak dia. Tidak ada hak seorang gembala memiliki gereja, memiliki jemaat. Dia yang punya. Karena dikatakan aku besar yang mendirikan mereka di atas batu karang. Tuhan sedang membuat jemaat-jemaat Tuhan yang kuat. Bukan yang lemah, bukan pasir, tetapi batu karang yang kuat. Yang tidak tergoyahkan, yang tidak tergoncangkan, yang imannya tidak turun naik. Setiap keadaan, setiap persoalan, suka tidak suka, kita akan diperhadapi. Baik itu situasi keadaan anak-anak kita, biaya ini dan itu, biaya operasional, biaya kehidupan, biaya apapun yang terjadi. Keadaan rumah tangga, keadaan anak-anak, pergaulan mereka, tetap mereka diperhadapi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita ini kuat atau tidak? Kata batu ini menurut orang, siapa aku ini? Tapi Tuhan mau tanya Petrus di akhir zaman hari ini. Menurut jemaat, siapa Tuhan Yesus? Siapa aku ini? Kita tahu Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Apakah sebatas itu pemahamanmu? Tatkala engkau mengalami persoalan badai menerpa daripada batu karang ini. Ombak yang keras, kalau kita lihat ada ombak yang begitu keras menghampas. Terkadang batu-batu ini bolong. Terkadang batu-batu ini betul-betul kena hamparan ombak. Tapi batu tetap dia tegak berdiri. Terkadang ada badai, ada hujan, ada panas terik, ada malam yang begitu dingin. Tuhan tanya, menurutmu siapa Yesus? Jangan sampai berkata, dia Elia, dia Yohanes. Banyak orang ketika mengalami persoalan hidupnya, mereka tidak melihat
Sesungguhnya Tuhan sedang melatih pribadimu untuk engkau berkata, menurutmu siapa aku ini di tengah persoalan? Kalau menurutmu siapa aku ini di tengah-tengah engkau diberkati, engkau gampang menjawab. Tetapi ketika di dalam persoalan, mulut kita terkatup, kita bingung, Tuhan ini di mana sih? Aku sudah berdoa, kenapa Tuhan tidak menjawab? Kenapa Tuhan tidak menolong? Di tengah pergulatan, di tengah keadaan badai yang menerpa, Tuhan mau tanya saudara, masihkah engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan penolongmu? Saudara lihat, apa yang paling penting bagi Yesus bukanlah apa yang dipikirkan orang, tetapi apa yang diketahui para murid. Apa yang di dalam pribadimu bukan masalah pentingnya persoalan hidupmu, tetapi sebagaimana kehidupanmu untuk mengetahui secara pribadi. Apakah engkau mengenal Yesus secara pribadi? Sungguh sangat luar biasa. Kami pun berjalan dalam hidup. Saya butuh peneguhan. Maka dibutuhkan pewahyuan. Dibutuhkan pesan-pesan Tuhan untuk mengetahui bagaimana kehidupan perjalanan kita. Bagaimana di dalam kehidupan pelayanan kita. Dan Tuhan kasih gambaran keadaan jemaatmu. Secara manusia, saya hanya bisa menilai A, B, C, D. Tetapi Tuhan kasih gambaran begitu lengkapnya. Keadaan jemaatmu seperti ini. Saudara, mungkin yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan ketika ada badai terjadi. Mungkin yang di tengah Tuhan katakan dia kuat, dia spesial. Mungkin seperti itu. Barangkali menurut pikiran saya yang sebelah kanan sebelah kiri ini, ketika ada badai menerpa dia, mungkin Tuhan tidak melihat ya secara langsung. Mungkin pendeta tidak bisa melihat secara langsung, tapi Tuhan melihat secara langsung. Mereka tergoncang, mereka letih. Ada yang letih, ada yang lemah, ada yang sudah berkata, sudahlah, kalau memang tidak ditolong ya sudah. Saudara lihat, engkau adalah Kristus anak Allah yang hidup. Itu kata Petrus, itu Petra, batu karang. Bahkan dikatakan begini, saudara lihat, di atas batu karang itu artinya di atas pewahyuan. Gereja harus berdiri di atas pewahyuan. Kalau kita tidak bisa berdiri di atas pewahyuan, kami tidak mengerti keadaan jemaat. Dan kami tidak mengerti keadaan diri kami. Apakah kami ketika melayani, bagaimana cara Tuhan menilai? Kami butuh orang lain yang dipakai Tuhan. Apa yang sedang terjadi? Secara manusia kita sudah tidak berdaya duduk di pinggir tangga. Tuhan menangis dan melihat keadaan yang serba tidak mungkin. Kita diperhadapkan suatu dilema kehidupan yang nyata, yang kita alami pada waktu tahun 2016-17. Itu nyata. Dan Tuhan kasih pesan. Ketika pesan itu disampaikan, semakin kita kuat. Karena apa? Kita berjalan di atas pewahyuan Tuhan. Jadi ketika kita melangkah, kita tidak usah khawatir dengan hari esok. Yang penting pesan Tuhannya berkata demikian. Saya berjalan di atas pewahyuan. Saya berjalan di atas pesan-pesan Tuhan. Maka sebab itu gereja Tuhan, kalau engkau tidak berjalan di atas pewahyuan daripada Tuhan, maka kita tidak mengerti kaki langkah kita kemana. Kita duduk di tempat ini. Saya di kanankah? Saya di kirikah? Apa saya di tengah-tengahkah? Tuhan sedang membawa saudara untuk melihat
pribadi-pribadi yang kuat, yang strong. Gereja harus berdiri di atas pewahyuan. Artinya gereja harus mengerti kehendak Tuhan. Gereja harus mengerti pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Baik firman yang tercatat maupun firman yang terucapkan. Makanya kadang-kala pesan Tuhan disampaikan lewat nubuatan. Sebenarnya kami harus pulang lewat Bandung. Tapi kami tidak lakukan. Kami harus ke Jakarta. Kami mau tahu pesan Tuhan itu apa. Karena itu yang membuat langkah pelayanan ini bisa terarah. Saya berharap saudara pribadi-pribadi yang kuat. Pribadi-pribadi yang tinggi besar. Pribadi-pribadi artinya bukan sekedar tubuhnya yang tinggi besar. Bukan begitu pengertian. Tetapi orang-orang yang punya iman yang kuat. Iman yang betul-betul. Sekalipun orang merendahkanmu. Tetapi engkau tetap ditinggikan Tuhan. Dan saya menyampaikan beberapa pesan-pesan Tuhan. Pesan-pesan pribadi kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana dijelekkan, bagaimana dianiaya, bagaimana diomongin, bagaimana. Dan Tuhan kasih pesan satu. Biarkan. Ketika mereka berkata apapun, sesungguhnya disitulah berkat terjadi. Semakin banyak engkau dibicarakan orang, semakin bagus. Kenapa? Di balik engkau diperkatakan orang, di balik engkau dijelekkan orang, di balik engkau mungkin direndahkan orang, sesungguhnya berkat itu akan datang kepadamu. Kepercayaan itulah batu karang. Badai dari kiri kanan, badai angin topan dari kiri kanan, ombak yang dari hari-hari, dari pagi sampai malam, batu karang itu dihempas. Maka Tuhan katakan, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang. Artinya, aku akan mendirikan umat-umat Tuhan yang kuat, yang tidak goyah. Ketika ada badai dia melihat, ketika hatinya dirusakkan dia terganggu. Engkau bukan batu karang. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara mau menjadi berdiri yang diperlihatkan, posisi yang di tempat itu adalah posisi yang sehat. Orang yang sehat, orang yang tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Apa yang membuat engkau diterpa? Apa yang membuat hidupmu diterpa oleh persoalan? Tuhan katakan, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang. Aku. Tadi kalau Tuhan yang membuat, saya percaya di tempat ini, Tuhan sudah menetapkan saudara. Tuhan yang menentukan saudara untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Maka firman Tuhan dikatakan, ketika pesan Tuhan mau disampaikan, jangan pernah engkau merasa tertusuk dengan firman. Tuhan sedang mempersiapkan pribadi-pribadimu. Terkadang hempasan ombak, bah dari kiri, bah dari kanan. Kenapa Pak Pendeta tidak membela saya? Kenapa saya mau katakan? Kalau memang itu terjadi dalam hidupmu. Kenapa Pak Pendeta kurang manjur doanya? Saya mau bilang, ayat ini berkata, setiap doa ditampung di bokornya. Setiap doa tidak ada yang tidak didengar. Tetapi hari ini, kalau memang belum terjadi mukjizat, Tuhan sedang mempersiapkan pribadi-pribadi batu karang yang kuat. Dia membangun gereja berdasarkan pengetahuan tentang siapa dia dan apa artinya ini bagi hidup kita. Saudara lihat, yang kedua, batu dan tempat yang keras atau tempat yang sulit. Makna
daripada ini, tolong dalam 2 Timotius 1 ayat 13, dalam terjemahan lainnya juga. 2 Timotius 1 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 1 ayat 13. Saudara lihat, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, peganglah kuat-kuat pola kebenaran yang telah kuajarkan kepadamu, terutama mengenai iman dan kasih yang diberikan Kristus Yesus kepadamu. Pegang kuat-kuat iman. Pegang kuat-kuat. Kalau memang hari ini saudara belum melihat, ayat ini berkata pegang, sekalipun belum melihat. Tetap percaya. Orang yang kuat dalam 2 Timotius 1:13 adalah orang-orang batu karang. Yang diajarkan pengajaran batu karang adalah pengajaran mereka yang kuat. Pegang teguh. Dan pegang kuat juga tentang kasih. Iman dan kasih. Iman dan kasih. 3 kali. Iman dan kasih. Saudara beriman? Apakah saudara mengasihi? Saudara beriman? Apakah saudara mengasihi? Anda sulit menjawabnya. Iman dan kasih. Kasih gampang terucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Setuju? Amin. Iman dan kasih. Saudara beriman, saudara harus melakukan bagaimana iman itu. Ketika orang beriman, dia tidak goncang. Orang yang beriman, dia tidak terpengaruh dengan keadaan. Dia tetap batu karang. Artinya, Tuhan mau melihat pribadi-pribadi. Sekalipun hari ini belum terjawab, tetapi dia tetap percaya. Tetap percaya. Itu orang beriman. Tetapi orang yang punya batu karang, artinya orang yang mengasihi. Apapun keadaannya, apapun yang menempa dia, apapun perkataan orang yang menempa dia, kasihnya tetap nampak. Ketika kami bercerita, banyak orang begini kan, tapi kita harus sabar. Dan ketika bercerita itu, orang takjub, orang kagum. Karena apa yang dialami, apa yang diceritakan, orang bisa menilai secara roh. Artinya apa? Dia rasakan betapa dekatnya atmosfer daripada kasih itu melekat dalam diri kita. Ketika kita berjumpa dengan orang yang tidak kita kenal, dia berkata, kok nyaman ya saya dekat Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak bisa dibohongin. Tidak bisa ditutup-tutupin. Orang yang tidak kenal bisa merasakan. Terkadang orang yang kenal dalam pribadi kita bisa melihat, bisa merasakan. Ternyata kalau saya dekat orang ini, saya tidak mau. Kenapa? Kata-katanya melukai, kata-katanya bla 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 bla. Saudara lihat, tidak bisa dibohongin. Tunjukkan iman dan kasih. Kalau saudara mau duduk di tengah, gambar pesan Tuhan itu. Kalau saudara betul-betul orang yang kuat, orang yang sehat rohaninya, orang yang dipercaya, saudara harus siap ditempa dengan badai. Saudara harus siap diomongin orang. Saudara harus siap dijelekan orang. Saudara harus siap. Pada waktu ketika kami berjumpa oleh seorang anak muda di Jakarta. Dia marah. Marahin kenapa? Saya difitnah. Dia ngomong kira keras.
Waktu di kampus dia ngomong keras-keras dan dia keluar dari tempat itu, dia ngomong keras-keras. Saya difitnah, saya diomongin. Pada waktu kami berjumpa, satu pesan saya katakan kepada orang tuanya. Berterima kasihlah kepada orang yang menjelekkanmu. Kata-kata tidak masuk hitungan ya. Menurut saudara ini tidak masuk hitungan ya. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang menjelekkanmu. Sulit. Tapi saya akan ucapkan itu. Berterima kasihlah. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang menjelekkan kami. Kenapa? Karena di balik itu sesungguhnya ada berkat yang disediakan. Jadi kalau ada orang yang menudingmu, dia menjadi alat bagimu untuk engkau diberkati. Jangan marah di situ. Dan saya bisa sampaikan kepada anak muda ini. Kalau ada orang yang memfitnahmu, belajar engkau sabar. Belajar engkau menerima. Kenapa? Batu karang ini. Di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatku. Artinya apa? Dia tidak goncang dengan keadaan. Titus 1 ayat 9. Titus 1 ayat 9 demikian bunyi firman Tuhan. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Gereja telah kehilangan kata-kata yang sehat. Kata-kata yang sehat ada pengajaran, ada nasihat, ada teguran. Itu sehat. Tetapi kalau firman yang tidak berani diucapkan, makanya kenapa Tuhan katakan, bintang 1 sudah diberikan, dan Tuhan berikan bintang kedua. Artinya apa? Karena firman yang sudah disampaikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak mau berkata begini, kalau memang ada pribadi keluarga ini punya persoalan, lalu saya takut untuk menyampaikannya. Dan Tuhan berikan penghormatan itu. Kata bintang ini artinya apa? Pengajaran yang disampaikan sesuai dengan kehendakku. Jadi kalau hari ini sekian banyak keluarga yang saya layani, kalau itu menjadi patokan, saya tidak akan khotbah-khotbah. Kenapa? Karena semua yang dikhotbahkan itu semua terjadi di jemaat. Haleluya. Beritakan pengajaran yang sehat. Jadi jangan lagi tersinggung di tempat ini, amin. Karena ini pengajaran yang sehat. Supaya apa? Supaya engkau menjadi batu karang. Engkau yang dipersiapkan menjadi jemaat-jemaat yang kuat. Setia, pegang teguh firman dan ajaran yang sehat. Pengajaran yang sehat adalah pengajaran batu karang yang ditempa. Ada firman yang mengorek sehingga itu membuat batu itu lubang. Ada firman yang mengorek hidupmu, ada yang mengorek hatimu, bahkan sampai itu dalam menusukmu. Artinya apa? Tuhan mau saudara sehat. Terkadang kalau kita minum obat 100 mili, enggak mempan, tambah 300 mili, baru terjadi reaksi. Ya, kalau saudara ngerti minum obat seperti itu. Terkadang firman yang biasa-biasa, tapi terkadang firman yang tegas. Untuk apa? Untuk membuat sembuh. Kita sakit saja, perlu tambah miligramnya untuk penyakit ini bisa hilang. Ya, contoh mungkin asam urat, contoh mungkin kolesterol, contoh mungkin tensi. Pakai sekian mili. Supaya lebih sehat, tambah lagi milinya. Usir itu. Ya. Penyakit-penyakit yang menggerogoti darah, usir itu. Yang mengorek, yang mengusir akar-akar kepahitan, perlu firman. Amin.
perlu firman. Jadi kalau hari ini mengorek itu adalah obat bagimu. Setuju? Baru saya ngomong ayat 19. Kalau ayat 18 saudara tidak tangkap, bagaimana saudara membicarakan ayat 19? Kalau ayat 18 tidak dibenahi dengan pengajaran yang sehat, membenahi supaya saudara tetap kuat menjadi batu karang, bagaimana ayat 19 mau dikasih? Gereja telah kehilangan kata-kata yang sehat. 2 Petrus 1 ayat 20 dulu. 2 Petrus 1 ayat 20-21. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kalau ada pesan-pesan yang disampaikan kepadamu, makanya pada waktu kita mencari Tuhan berbicara apa, itu bukan karena pengertian dia, tetapi itu pesan Tuhan yang disampaikan. Dan kalau pesan Tuhan yang disampaikan kepada jemaat, itu bukan mengada-ngada, tetapi itulah yang terjadi. Sama pesan Tuhan di tahun 2017, seperti itu. Kalau kita tidak ada pesan Tuhan, saya juga bingung mau kemana. Tapi Tuhan kasih tahu peta Pulau Bali. Ketika Tuhan sampaikan suatu perahu, saya berpikir itu pulau lain atau negara lain, tapi Tuhan kasih tunjuk ketika kita naik perahu dan berhenti di pulau itu. Apapun rencana kami di luar, langsung kami tidak mau. Kami datang ke tempat ini. Karena Tuhan punya maksud. Untuk apa? Untuk kami berjumpa dengan saudara. Dan ketika saudara berjumpa, bukan sampai di tahun 2014 itu, bukan sampai di situ. Tetapi terus pesan-pesan Tuhan disampaikan. Dan sampai hari kemarin, inilah gambaran umat-umat Tuhan di tempat ini. Inilah gambaran. Makanya ditanya kepada Petrus, menurutku siapa? Menurut kamu siapa aku ini? Kalau saudara mau berkata, di dalam kehidupanku apapun yang terjadi, Yesus tetap Tuhan. Artinya saudara itu kuat. Apapun keadaanmu, engkau tetap kuat. Harus begitu. Jangan marah dengan keadaanmu hari ini. Jangan marah jangan kecewa dengan situasi dan keadaanmu saat ini. Engkau harus tetap kuat. Sekalipun tidak dijawab, sekalipun belum dijawab, Yesus tetap Tuhan bagiku. Itu namanya pribadi yang kuat. Mau diberkati, mau tidak diberkati, mau ditolong, tidak ditolong. Kata Daniel, Allahku yang aku sembah, bukan raja, bukan tuanku. Dikatakan. Dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang kuat seperti itu. Dan lihat, berani bayar harga kalau mau dipercaya Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa dan jangan mencoba membenarkan diri sendiri. Kalau saudara dikorek, saudara jangan berkata begini, saya benar. Tidak ada yang salah dalam diri saya. Saudara membela diri. Belajarlah. Jangan pernah mencoba hal-hal itu. Karena dia yang lebih tahu. Kalau saudara hari-hari ini merasa diri ada posisi duduk di sebelah kiri atau sebelah kanan, saudara katakan begini, Tuhan, saya tidak setia. Tuhan, saya tidak taat. Saya mau hidup saya diberkati Tuhan. Saya mau seperti pernyataan Tuhan itu. Lalu apa yang saya harus lakukan? Seharusnya begitu. Benahi keadaanmu. Benahi. Mintalah kepada Tuhan. Janganlah kompromi. Kalau memang ada akar-akar kepahitan,
hari ini juga dipulihkan karena saudara tidak menguntungkan hidupmu. Silakan sebuah keputusanmu. Apapun yang kau lakukan itu semua keputusanmu. Yang Tuhan kasih tahu, mereka akan diberkati. Tetapi mereka yang menentukan diberkati atau tidak diberkati, itu keputusan mereka sendiri. Itu pesan Tuhannya. Dan saudara lihat, the power and authority. Ayat 19. Kalau saudara menjadi pribadi batu karang, maka power and authority itu ada di genggaman tanganmu. 19. Matius 16 ayat 19 demikian bunyi firman Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kalau di dalam Alkitab dikatakan kunci kerajaan, kunci Daud itu dipegang Allah sendiri. Di dalam penglihatan Rasul Yohanes seperti itu. Tetapi hari ini ketika ada di Filipi, Tuhan sampaikan kepada Petrus, Petrus akhir zaman. Kunci itu aku akan berikan kepadamu. Apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Yunani-nya, bahasa aslinya, klise. Tuhan akan berikan kuasa dan otoritas kepada hidupmu. Ada kuasa dan otoritas diberikan. Apa yang kau perkatakan, kenapa hari-hari ini engkau sulit mengklaim apa yang kau doakan? Karena ayat 18, engkau masih harus ditempa lagi. Harus ada ombak lagi yang menempa hidupmu. Karena apa? Setiap ombak yang menempamu, engkau bergeser. Batu yang bergeser. Seharusnya tidak ada cerita batu karang itu bergeser. Tetapi dalam konotasi, di dalam pemahaman, gereja Tuhan banyak yang bergeser, tidak mau menghadapi persoalan hidup. Dia tidak terbiasa dengan keadaan. Dia tidak mau ada proses kehidupan. Ada banyak orang dalam hidupmu tidak mau belajar. Tuhan, cobalah belajar dalam hidupmu. Belajar mengampuni. Belajarlah engkau melihat bahwa saya yang paling banyak salahnya. Belajar. Kalau engkau selalu melihat orang lain yang lebih salah, mohon maaf. Ini pesan Tuhan yang disampaikan. Memang tidak enak bagi telingamu. Tetapi saya mau katakan hari ini, selama engkau mempertahankan diri, maka kunci tidak diberikan kepadamu. Tuhan mau kasih engkau kunci, otoritas. Tuhan mau kasih engkau kuasa. Tetapi ada persoalan yang menghalangimu. Engkau tidak siap ditempa. Engkau tidak siap menjadi pribadi yang dipercaya. Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak mau melihat batin-batin yang luka. Tuhan tidak mau melihat keegoan. Tuhan tidak mau melihat sakit hati, kecewa dan amarah. Tuhan mau pribadi yang dipulihkan. Tuhan mau keluarga yang dipulihkan. Karena Tuhan sedang memberikan itu kuasa, otoritas pas aslinya. Mulai saat ini Petrus, kunci kerajaan Daud, kunci kerajaan Allah. Dan bahkan di sini dikatakan, ayat 19, coba lihat. Ayat 19 tolong dibaca. Diulang. Ayat 19 demikian bunyi firman Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tuhan mau setiap doamu terjawab. Tuhan mau setiap apa yang engkau profetik. Anakku diberkati. Apa yang engkau ikat di bumi, engkau naik ke sorga. Maka sorga akan mengikat. Apa yang kau doa di bumi, anakku diberkati, sorga ikat itu. Memang anakmu diberkati. Kenapa? Karena doamu. Apa yang kau lepas di bumi, apa yang kau lepas,
Halo, apa yang kau lepas di bumi? Aku mau mengampuni. Maka ketika kau mengampuni, surga juga akan melepas itu. Selama engkau mengikatnya, surga tetap akan mengikat. Selama engkau sakit hati, selama engkau kecewa, maka surga akan tetap mengikatnya. Pribadi ini masih punya akar kepahitan. Pribadi ini masih tetap bohong. Pribadi ini masih tidak taat orang tua. Pribadi ini masih bohongi istri. Pribadi ini masih tuding-tuding suami. Pribadi ini masih memberontak kepada orang tua. Engkau tidak akan pernah pegang itu kunci surga. Tapi alam maut, gerbang maut terbuka. Jangan heran berkatmu tercuri. Jangan heran maut mengitarimu terus. Jangan heran engkau dibanting-banting oleh iblis. Jangan heran engkau banyak ditipu orang. Jangan heran apa yang kau kerjakan itu hilang semua. Karena kau tidak pernah pegang itu kunci. Kalau engkau sudah tutup itu kunci, setan apapun tidak akan bisa membukanya. Tuhan minta engkau pulih. Tuhan minta engkau selesaikan selama ini. Jadilah batu karang. Jadilah pribadi yang strong, yang kuat. Jangan cepat rusak hatimu. Karena di tanganmu ada kunci yang untuk memberkati anak-anakmu. Di tanganmu ada kunci memberkati keluargamu. Tapi karena pribadimu, kunci itu jadi terlepas. Bahkan terhilang. Pagi hari ini, baru kita bisa mengklaim apa yang kita deklarasikan doa kita. Setia dan taat. Lakukan iman dan kasih. Menguntungkan hidupmu. Mari kita perjamuan kudus. Bapa, terima kasih. Kunci sudah kau berikan kepada kami. Untuk kami membuka, bahkan menutup. Engkau sudah berikan kepercayaan kepada jemaatmu di tempat ini. Mereka adalah pribadi-pribadi yang diberkati. Hari ini Tuhan, Engkau sudah berbicara. Bukan hambamu lagi, tapi inilah isi hatimu. Oleh darahmu yang telah tercurah, segenap dosaku dihapuskan, aku dilayakkan datang ke hadiratmu, menikmati dekat.
angkat tinggi-tinggi. Di tangan kami ada roti dan anggur. Dengan firman-Mu, Engkau ubah menjadi tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami makan dan minum, ampuni setiap segala dosa kami. Kuduskan kami Tuhan, dan hari ini kami mau dipulihkan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi di tangan kananmu, tubuh Kristus, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi darah Kristus. Hari ini juga engkau diampuni. Hari ini juga engkau disembuhkan Tuhan dan dikuduskan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari silakan duduk. Kenarapaya sakata. Kenalarapa sakata galarapaya sakata. Nyanyi pujian Hati kami memuji-Mu, roh kami memuji-Mu. besar dan layak
Bapakku, kalau hari ini Tuhan ada noda di dalam hati kami, ampuni kami Tuhan. Bebaskan itu Tuhan dalam diri kami. Kami mau Tuhan dengan hati yang kudus. Kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan-Mu. Yang selalu menguatkan kami Bapa. Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Engkau yang memberikan kami pengertian yang baru Bapa, agar kami melangkah sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Bapakku yang baik, biarlah segala firman-Mu kami akan lakukan dan menjadi gaya hidup kami. Diberkatilah jemaat-Mu di tempat ini maupun mereka yang ada di luar kota ini maupun di luar bangsa ini. Engkau memberkati yang sama. Dimanapun mereka berada, doa kami hamba-Mu, berkati mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan, pada saat ini segala sesuatu kebutuhan anak-anak-Mu, baik untuk studi mereka, untuk apapun Tuhan yang mereka perlukan, berikan kunci itu Tuhan, untuk mereka bisa membukakan segala berkat-berkat itu tercurah bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Bapa Sorgawi, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu,
Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil, dan setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Diberkatilah engkau di bumi, diberkatilah engkau di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati hari ini katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.